Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wal qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpah curahkan karunia juga rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kemudahan juga kesehatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Jemaah, bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini tema kajian kita adalah tafsirul Quran. Kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur surah-surah yang ada di juz 30. Di pertemuan kita yang terakhir, kalau tidak salah, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari surah At-Takwir. Pagi ini kita akan ganti surat yang ada di atasnya, kalau dari belakang, yaitu suratu Abasa, surat Abasa. Saya bacakan terlebih dahulu surat ini. Bagi yang pernah menghafal bisa sekaligus murojaah. Yang belum hafal ya paling tidak pernah mendengar surah Abasa dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allahumma arhamna bil Quran. Suratu Abasa, surah atau surat Abasa. Ithnani wa arba'una ayatan. Jumlah ayat dari surah yang kita baca ini ada 42 ayat. Jadi ini termasuk surat yang agak panjang kalau ukurannya di juz 30. Ya 42 ini ya lumayan. Makkiyatun, dan surat ini disepakati termasuk kelompok surah Makkiyah, turunnya di kota Mekah. Jamaah rahimakumullah, untuk memahami surah Abasa ini kita perlu berhati-hati. Jadi kalau Bapak ditanya Abasa itu artinya apa? Bermuka masam kan? Jadi bermuka masam. Meskipun gambaran bermuka masam itu siapa? Gambaran bermuka masam itu seperti apa? Mesenggut gitu kan? Lalu kalau ditanya Abasa kan bermuka masam. Abasa itu kata kerja, perbuatan. Lah yang bermuka masam itu dinisbatkan pada siapa? Nah, pada Nabi Muhammad SAW. Lah, untuk memahami surat Abasa ini kita harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam apa? Supaya kita nanti tidak menjatuhkan atau ikut-ikutan menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, perlu bapak-bapak ketahui, surat Abasa ini kalau dulu di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu termasuk salah satu surat yang paling disenangi oleh orang-orang munafik. Jadi Umar bin Khattab itu mendengar berita sampai kepada beliau sebuah kabar bahwa di suatu wilayah, suatu daerah, satu kaum itu imamnya kalau sholat selesai Al-Fatihah mesti selalu membaca surat Abasa. Dan ini kaum ini terkenal sebagai kaum orang-orang munafik. Lalu kenapa kok orang-orang munafik itu senang sekali dengan surat Abasa? Tentu alasannya bukan karena mereka mencintai Al-Quran atau mencintai Allah, bukan begitu. Bagi orang munafik, surat Abasa ini seakan-akan satu surat yang membuka aib ataupun kekurangan Rasulullah SAW. Jadi mereka senang membaca surat ini tuh seakan-akan gini. Ini loh Rasul yang kalian bangga-banggakan, Nabi yang kalian taati, kalian ikuti, itu juga punya dosa, punya kesalahan. Buktinya dia ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah di dalam surat Abasa ini. Itu cara pandang orang munafik. Mereka menganggap surat Abasa ini sebagai satu surat yang menunjukkan kesalahan Rasulullah SAW. Mereka membaca surat ini, senang terhadap surat ini karena mereka ingin mempermalukan dan merendahkan kehormatan Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai orang yang mukmin, yang mencintai Nabi, cara memahami surat Abasa nanti tetap harus berusaha menjaga kemuliaan, adab dan kehormatan Nabi SAW. Tidak boleh sembarangan. Jangan sampai nanti bapak ikut-ikutan seperti orang munafik. Oh, Nabi Muhammad salah. Oh, Nabi Muhammad dosa.
Naudzubillah, kita tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, satu prinsip yang harus kita pahami bahwa semua perbuatan Nabi, semua perkataannya itu tidak mungkin salah. Ini dipahami dulu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak mungkin salah. Karena Nabi itu pribadi yang maksum. Maksum artinya apa? Terjaga dari dosa, tidak mungkin berbuat salah dan dosa. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu pilihannya cuma dua, antara benar atau lebih utama. Cara lagi, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu pilihannya hanya dua tadi. Sikap atau perbuatan beliau benar atau lebih utama. Ketika Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan yang lebih utama, yang dilakukan benar, tetapi di situ ada sikap yang lebih utama, maka terkadang beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nanti bandingannya gini, sikap Nabi itu antara benar dengan salah. Jangan begitu. Kalau kita kan bisa benar, bisa salah. Kadang pilihan kita benar, kadang pilihan kita salah. Kadang amal kita benar, kadang amal kita salah. Itu kita. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa, nggak boleh disifati begitu. Kadang Nabi benar, kadang Nabi salah. Nah itu nggak beradab sama Nabi. Dan itu sudah melanggar ketetapan bahwa Nabi itu seorang yang maksum. Maka pilihan bagi Nabi cuma dua tadi. Nabi itu sikapnya benar atau meninggalkan apa? Atau lebih utama. Yang dilakukan tidak salah, benar, tetapi di situ ada sikap atau amal lain yang lebih utama. Ketika Nabi memilih yang benar, terus meninggalkan yang lebih utama, terkadang beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum ke Abasa, ke surat Abasa, saya beri contoh dulu misalnya. Nabi Muhammad SAW, beliau itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, bersedekah. Ketika beliau berinfak dan bersedekah, beliau itu totalitas di dalam berinfak dan bersedekah. Sampai-sampai beliau itu tidak pernah menolak siapapun yang datang pada beliau untuk meminta sesuatu. Jadi Nabi nggak senang kalau ada yang datang meminta sesuatu terus orang ini pulang dengan tangan kosong, itu Nabi nggak senang. Nah, pernah suatu hari ada orang Badui datang pada Rasulullah, minta sesuatu pada Nabi, minta barang, minta harta pada Nabi. Nabi sudah menjelaskan bahwa beliau nggak punya apa-apa. Ya, aku nggak punya apa-apa. Yang tersisa dariku cuma baju yang menempel di badan. Terus kalau seandainya bapak jadi orang itu, yang bapak lakukan apa? Ya Rasul, minta apalah, minta uang atau minta apalah. Terus Nabi menjawab, kalau uang nggak punya, yang tersisa dariku, yang aku miliki sekarang tinggal baju yang aku pakai, tinggal gamis yang aku pakai ini. Kalau kita normalnya kita kan mesti ya sudah ya Rasul, kita pulang kan gitu kan, nggak jadi. Tapi orang Badui ini tidak. Dia malah menjawab, ya sudah Nabi, baju juga nggak apa-apa. Padahal satu-satunya baju yang beliau miliki. Ini kurang adabnya orang-orang Badui. Orang Badui itu ya beriman pada Nabi, tapi ya adabnya kurang, karena orang pinggiran. Akhirnya apa? Dilepas baju ini, diberikan pada orang tersebut. Gara-gara itu Nabi tidak bisa keluar rumah, bajunya nggak ada, bajunya habis. Ketika masuk waktu sholat, para sahabat sudah nunggu kok Nabi nggak keluar. Mereka bingung. Setelah ditanyakan, ternyata Nabi di dalam rumah tidak bisa keluar gara-gara tidak memiliki baju. Akhirnya turun teguran halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsur. Muhammad, janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke leher. Ini ungkapan atau permisalan untuk sikap yang pelit. Kamu tuh jangan pelit. Kalau punya sesuatu jangan kamu genggam terus kamu sembunyikan, jangan. Tetapi wala tabsutha kullal basti. Tetapi kalau kamu memberikan, melepaskan, ya jangan kamu lepaskan semuanya. Ini aturan dalam berinfak.
Kamu punya 10 itu ya jangan kamu genggam erat-erat, kamu nikmati sendiri jangan. Tapi ketika kamu lepaskan ya jangan kamu lepaskan semuanya. Akhirnya gara-gara itu kamu sendiri yang kesusahan. Fatak muda malumam mahsur, kamu duduk di rumah malah dalam keadaan nggak bisa keluar. Gara-gara apapun yang kamu punya kamu berikan pada orang lain. Coba. Punya 10 ya jangan 10-10-nya diberikan. Berikan 9, sisakan 1. Itu kalau Nabi Muhammad. Kalau kita ya berikan 1, sisakan apa? 9. Kan gitu. Levelnya kan beda. Lihat. Sekarang pertanyaan begini, ketika Nabi ditegur oleh Allah, itu apakah berarti Nabi salah? Nabi nggak salah. Wong berinfak kok salah? Nggak salah. Hanya saja karena Allah itu cinta pada Nabi Muhammad, makanya diarahkan. Jangan sampai kamu menjalankan perintah Allah, tapi malah menyusahkan dirimu sendiri. Jangan sampai begitu. Sikap Nabi yang memberikan bajunya tadi apakah salah? Ya tidak salah. Tetapi di situ ada sikap yang lebih utama. Yang lebih utama apa? Ya bagusnya jangan kamu berikan. Wong itu satu-satunya baju yang kamu miliki. Jadi ketika Nabi ditegur itu bukan berarti Nabi salah. Nabi benar, sikapnya benar. Tapi seakan-akan Nabi itu sudah melampaui batas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan melampaui batas di dalam sisi yang negatif, enggak. Tapi melampaui batas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh infak, ya normalnya orang kan infak sebagian lah, sedikit gitu. Tetapi Nabi enggak, Nabi semuanya diinfakkan. Gara-gara itu beliau ditegur oleh Allah. Karena Allah sayang dan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analogi perumpamaan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya begini. Bapak punya anak. Kemudian sebentar lagi akan ujian semester misalnya. Terus Bapak kasih nasihat, "Nak, sebentar lagi ujian. Yang rajin belajar ya." Akhirnya anak Bapak itu betul-betul belajar. Ba'da Isya dia belajar sampai jam 12 malam. Bapak lihat jam 12 kok lampu masih menyala, anak masih belajar. Kira-kira Bapak biarkan atau Bapak tegur? Ditegur kan? Nah, udah jam 12 saatnya apa? Istirahat. Coba, ketika Bapak tegur itu apakah berarti Bapak marah sama anak? Kan enggak kan? Wong anak itu sampai jam 12 itu bukan begadang untuk game atau untuk hal-hal yang negatif. Dia begadangnya untuk belajar dan juga menjalankan perintah Bapak sebagai orang tua. Hanya saja kok ketika Bapak lihat dia belajarnya sudah di luar batas, artinya kok segitu-gitunya gitu kan. Akhirnya Bapak tegur kembali. Belajar ya belajar, tapi yo enggak perlu sampai larut malam. Itu kenapa kok Bapak tegur? Apakah karena kita marah? Enggak. Karena kita sayang sama dia. Kita lihat dia rajin belajar, kita senang. Tapi ketika belajarnya sudah sampai larut malam, kita khawatir nanti kalau malah mengganggu kesehatan. Akhirnya ditegur, ya belajar, tapi ya sampai jam 10 saja. Habis itu istirahat. Nah, teguran kita kepada anak itu bukan karena kita benci, bukan karena anak kita salah, enggak, ya. Tapi karena kita sayang sama dia. Nah, itu nanti cara memahami teguran Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi salah, enggak. Jadi sikap Nabi itu pilihannya hanya antara benar atau lebih utama. Kalau beliau milih yang benar, padahal di situ ada sikap yang lebih utama, terkadang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ceritanya bagaimana surat Abasa ini diturunkan? Ada sebab turunnya. Ceritanya, Anna ibna Ummi Maktum ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini seorang sahabat termasuk senior, ya. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah. Jadi muadzinnya Rasul itu selain Bilal bin Rabah itu ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau di waktu pagi dulu di masa Nabi, bahkan sampai sekarang ya di Madinah itu, azan subuhnya itu bukan azan subuh, azan di waktu pagi itu 2 kali. Azan pertama itu sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu yang azan siapa? Kalau di masa Rasul yang azan adalah Bilal bin Rabah. Baru nanti ketika masuk waktu subuh, azan lagi, yang azan adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Azannya 2 kali. Dan yang azan adalah 2 orang yang berbeda. Sunnahnya begitu. Jadi kalau
di waktu pagi misalnya nih, masjid kita ngadain azan 2 kali, sunahnya itu muadzinnya juga 2 orang. Yang azan pertama misalnya jam 3 azan dulu, untuk membangunkan orang-orang yang mau sholat tahajud, yang mau sahur untuk puasa misalnya, itu jam 3 misalnya. Dan nanti begitu azan subuh, yang azan orang yang kedua, orang lain. Di masa Nabi azan pertama itu Bilal bin Rabah. Maka Nabi mengatakan apa? Makan dan minumlah ketika kalian mendengar Bilal bin Rabah apa? Mengumandangkan azan. Baru berhentilah makan ketika yang azan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, karena Bilal bin Rabah ketika azan itu belum masuk waktu subuh, sehingga makan minum sahur itu masih boleh lanjut. Tapi ketika yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, maka berhentilah karena itu sudah masuk waktu salat subuh. Nah, ceritanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini datang pada Nabi. Dan perlu diketahui sahabat ini secara fisik punya kekurangan. Beliau ini tidak bisa melihat. Bahasa kasarnya itu buta. Beliau tidak bisa melihat. Ya, jadi kalau datang ya harus pakai tongkat, harus meraba-raba. Saat itu di Makkah, Nabi masih berada di kota Mekah. Ini kejadiannya sebelum Nabi hijrah. Peristiwanya masih di kota Mekah. Wa indahu sanadidu Quraisyin. Sementara saat itu Nabi sedang menjamu para tamu. Siapa? Tamunya adalah para petinggi orang-orang Quraisy. Jadi di saat yang bersamaan itu, ini sebelum Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi sudah lebih dulu kedatangan tamu, para petinggi Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Abbas, pamannya Rasulullah sendiri, yang masih saat itu belum masuk agama Islam. Ada Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ini orang-orang topnya Quraisy, ibarat para pimpinan-pimpinan kabilah atau suku di Quraisy. Lah saat itu Nabi bersemangat sekali, terobsesi sekali ingin mendakwai mereka. Karena dalam perhitungan Nabi, kalau orang-orang ini, para bos-bos ini masuk agama Islam, maka kemungkinan anak buahnya juga akan ikut masuk agama Islam. Karena memang tabiat manusia itu biasanya ngikuti pimpinan, ngikuti orang yang ditaati. Ya, sampai sekarang lah, kalau misalnya ustadznya milih A, jamaahnya milih A juga. Kiainya milih B, muridnya juga milih B. Dari dulu sampai sekarang begitu tabiat manusia. Dan Nabi cara pandangnya juga begitu. Beliau mikir, wah kalau para bos-bos ini masuk agama Islam, maka nanti dakwah beliau di Mekah akan semakin mudah. Wong anak buahnya juga kemungkinan akan masuk agama Islam. Ya Nabi lagi semangat mendakwai mereka. Tiba-tiba datang seorang sahabat tadi, Abdullah ibnu Ummi Maktum, tanpa diundang, tanpa membuat janji sebelumnya. Begitu datang langsung mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah antafi'u bihi. Ya Rasulullah, ajari aku sebagian ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, supaya aku bisa mengambil manfaat. Dan itu diulang-ulang. Ya, enggak salam dulu, enggak izin dulu, tiba-tiba langsung, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah antafi'u bihi. Ya Rasulullah, ajari aku sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, supaya aku bisa mengambil manfaat. Dan itu diulang-ulang. Lalu respon Nabi bagaimana? Respon Nabi itu abasa wa tawalla. Abasa itu gini, Nabi kan lagi semangat dakwah, tiba-tiba datang seorang sahabat, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Nabi nengok ke dia. Nengok itu seakan-akan ekspresinya kaget, Pak. Kok dia datang? Lalu abasa. Abasa itu kalau saya bayangkan, kalau saya pahami, itu hanya seperti ini, Pak. Mengernyitkan apa? Dahi. Gimana sih mengernyitkan dahi? Ekspresi seakan-akan beliau itu tidak percaya. Loh, kok datang sekarang? Ya Allah, kayak nggak ada waktu lain saja. Padahal sahabat ini kan setiap saat ketemu Nabi. Wong sebentar lagi biasanya masuk waktu sholat, dia azan, ya Nabi juga datang ketemu Nabi.
setiap hari bisa bermajelis di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Coba Abdullah ibn Ummi Maktum ini datang untuk diajari oleh Rasulullah SAW. Hanya saja waktunya tidak tepat. Saat itu Nabi lagi sibuk-sibuknya, lagi semangat-semangatnya untuk mendakwai para petinggi Quraisy. Terus respon Nabi gimana? Nabi nengok sebentar, ngernyitkan dahinya. Itu abasa. Kalau saya pahami begitu, abasa itu hanya ngernyitkan dahi. Coba, seakan-akan beliau itu nggak percaya nih. Kok tiba-tiba datang ini, yang nyuruh datang siapa? Janjian juga enggak, dan enggak ada yang ngabarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tawala itu artinya apa? Nabi berpaling, kembali fokus mendakwai para petinggi Quraisy. Karena di situ Nabi harus memilih salah satu, Pak. Kalau Nabi menyambut sahabatnya yang buta, yang miskin ini, maka resikonya apa? Para bos-bos ini akan bubar. Karena mereka nggak mungkin sudi duduk-duduk bersama orang miskin, apalagi tambah punya cacat fisik. Tapi kalau Nabi fokus pada para petinggi Quraisy, resikonya apa? Sahabat ini sedih karena merasa diabaikan kan. Akhirnya dia pulang dalam keadaan sedih. Wah, khawatir kalau Nabi marah padaku dan sebagainya dan sebagainya. Coba. Di situ Nabi beristihad, harus pilih salah satu. Gak bisa Nabi, "Oi, Abdullah sini duduk bareng Abu Jahal." Gak mungkin bisa. Sini sama-sama tak dakwai, kan gak mungkin bisa. Wong mereka orang-orang Quraisy tadi yang kaya, yang punya jabatan, mereka nggak mungkin sudi duduk dengan sahabat-sahabat yang miskin. Maka di situ Nabi beristihad, milih salah satu. Nabi melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih besar manfaatnya, sedikit madaratnya. Maka hasil istihad Nabi memilih untuk apa? Tetap fokus mendakwai para petinggi Quraisy. Akhirnya sahabat ini pulang dalam keadaan sedih. Nah, sekarang pertanyaannya, dari cerita tadi, kalau Bapak ditanya, itu yang salah siapa? Siapa yang salah? A. Rasulullah. B. Abdullah bin Ummi Maktum. C. Abu Jahal. D. Semuanya salah. Yang salah siapa? Coba, ini kalau ini jadi soal ujian, Bapak harus jawab salah satu. Gimana tuh? Siapa yang salah dari kejadian kasus itu? A. Rasulullah. B. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. C. Para petinggi Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya tadi. D. Semuanya salah. E. Tidak ada yang salah. Yang salah siapa? Kalau kita sampai menjawab Rasulullah, itu kita menjatuhkan kemuliaan Rasulullah. Maksud kita nyala-nyalakan Nabi, berani sekali kita. Tapi kalau nyalain sahabat Nabi, kok maksud sahabat Nabi kita salah-salahin? Siapa yang salah? Apakah para petinggi Quraisy? Ya mereka nggak salah juga. Dalam kasus itu mereka kan nggak salah kan? Mau mereka bertamu pada Nabi. Nah, tidak ada yang salah. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika. Di situ sebenarnya ada pembelaan Allah untuk sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak salah, sahabatnya juga tidak salah. Pembelaan Allah gimana? Anja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam. Atau Nabi mengernyitkan dahi tadi, kemudian berpaling, fokus mendakwai para petinggi Quraisy. Anja'ahul a'ma. Ketika ja'ahu datang pada Nabi al-a'ma. Al-a'ma itu artinya apa? Summum bukmun umyun. A'ma ini apa? Seorang yang buta. Jadi a'ma itu artinya seorang yang buta. Nabi bermuka masam dan berpaling ketika datang pada beliau seorang yang buta. Allah menyebut sahabat Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan statusnya yang buta. Pertanyaannya, ketika seseorang disebut dengan status dia, misalnya dia buta, itu merendahkan atau memuliakan? Misalnya kita punya satu tetangga yang mohon maaf misalnya nggak bisa melihat, tiba-tiba dia datang ke masjid, terus saya katakan, bapak-bapak sebentar lagi tetangga kita yang buta akan masuk ke masjid. Kalau seandainya beliau dengar, itu menyakiti hati dia, pasti tersinggung kan?
Meskipun itu fakta, yang saya umumkan fakta kan. Jadi ketika kita menyebut status seseorang dia buta, itu sebenarnya merendahkan. Tapi kalau bapak-bapak renungkan, Allah justru menyebut status sahabat Nabi ini dengan status yang al-a'ma. Ketika datang pada Nabi seorang yang buta. Coba, seorang yang buta. Kenapa Allah tidak mengatakan ketika datang pada Nabi seorang sahabat yang mulia atau seorang yang dicintai oleh Nabi misalnya. Tapi justru Allah mengatakan ketika datang pada Nabi seorang yang buta. Apakah Allah ingin menghinakan, merendahkan Abdullah bin Umi Maktum? Tentu tidak. Allah menyebutkan status Abdullah ibn Umi Maktum dengan status buta itu justru untuk membela Abdullah bin Umi Maktum sehingga dia terbebas dari kesalahan. Jadi kalau ditanya Abdullah bin Umi Maktum dalam kejadian tadi, kisah yang kita sampaikan tadi, itu salah atau tidak? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena dia buta. Coba. Dia tidak salah karena dia buta, tidak bisa melihat, tidak tahu kalau Nabi lagi repot, lagi sibuk. Kalau seandainya Abdullah ibnu Umi Maktum itu misalnya tidak buta, dia bisa melihat, status dia salah atau tidak? Salah. Wong tahu Nabi lagi ada tamunya orang-orang penting, Nabi lagi sibuk kok tiba-tiba datang menyela Nabi. Itu kan nggak beradab. Kalau seandainya beliau tidak buta, maka statusnya salah. Nah, maka Allah sebutkan anja'ahul a'ma, ketika datang pada Nabi seorang yang buta. Itu Allah membela sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum. Seakan-akan beliau itu dimaafkan, nggak jadi salah gara-gara statusnya yang buta. Kalau seandainya yang datang itu bapak, karena bapak bisa melihat, datang pada Nabi, ngerti Nabi lagi repot, lagi sibuk, lagi banyak tamu, kok tiba-tiba, hei Rasulullah, ajari aku. Itu salah. Itu nggak adab, nggak punya adab. Nah, berhubung yang datang ini seorang yang buta, tidak bisa melihat, tidak tahu kalau Nabi kedatangan tamu, tidak tahu kalau Nabi lagi sibuk mendakwai mereka, maka kesalahan itu diangkat dari Abdullah ibnu Umi Maktum. Makanya Allah sebutkan anja'ahu al-a'ma. Al-a'ma di sini bukan berarti Allah ingin merendahkan Abdullah ibnu Umi Maktum, menunjukkan statusnya ini buta, enggak. Tapi Allah ingin membela, menunjukkan bahwa sahabat ini tidak salah gara-gara statusnya apa? Buta. Baik. Wa ma yudrika. Lah wa ma yudrika itu pembelaan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, dan tidak ada yang ngasih tahu kamu Muhammad. Jadi seakan-akan gini. Kamu abasa wa tawalla. Kamu bermuka masam dan berpaling. Itu wajar. Kenapa? Wa ma yudrika. Tidak ada yang memberitahu kamu bahwa sahabatmu akan datang. Tidak ada yang membuat janji dengan kamu si sahabat ini tidak janjian terlebih dahulu dengan kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Ketika sahabatmu datang itu kamu dalam keadaan tidak ngerti kalau dia akan datang. Maka sikapmu hanya noleh sebentar, menunjukkan sedikit ekspresi tidak percaya. Itu kalau ukuran kita, Pak, ukuran manusia biasa kayak kita, bukan Nabi, itu sikap Nabi itu luar biasa sekali. Itu sudah sikap yang sangat mulia sekali. Ya. Beliau hanya noleh sebentar, ngenyitkan dahi, itu pun di hadapan sahabat yang tidak bisa melihat. Sahabat ini nggak mungkin tersinggung dengan ekspresi Nabi, wong dia tidak bisa melihat. Kalau seandainya Nabi malah menjawab dengan kata-kata, itu bisa jadi akan tersinggung. Coba kalau Nabi jawab, kok kamu datang sekarang? Ngapain? Sudah pulang. Itu malah tersinggung dia. Dia bisa mendengar. Tapi ekspresi Nabi kan cuma nengok, ngerjitkan dahi, itu pun tidak bisa dilihat oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ini sikap Nabi itu luar biasa. Ya, jadi wa ma yudrika, tidak ada yang ngasih tahu kamu. Jadi seakan-akan ya sikapmu itu wajar Muhammad. Hanya saja karena engkau adalah Nabi, makommu itu tidak seperti kebanyakan kaum mukminin, kaum muslimin. Levelmu itu adalah level nubuwah, Nabi dan Rasul. Di situ ada sikap yang lebih utama. Harusnya enggak gitu. Harusnya apa? Ya tetap kamu sambut sahabatmu yang buta ini. Gitu. Sekali lagi, jadi ijtihad Nabi untuk tetap fokus mendakwai para petinggi Quraisy itu bukanlah ijtihad yang salah.
itu benar. Hanya saja ya di situ ada sikap yang lebih utama sehingga Nabi diingatkan oleh Allah ya, dengan surat Abasa wa Tawalla ini. Baik. Wa ma yudrika, dan tidak ada yang memberitahu kamu, dan tahukah kamu la'allahu yazzakka, la'allahu bisa jadi dia ini Abdullah bin Umi Maktum yazzakka, dia datang untuk mensucikan diri, untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, au yadzakkaru, atau mengambil nasihat, au yadzakkaru apa? Mengambil nasihat, meminta nasihat. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga nasihat itu apa? Akan bermanfaat untuk dirinya. Jadi datangnya Abdullah bin Umi Maktum pada Nabi itu bisa jadi karena niat dua ini. Pertama, yazzaka, bisa jadi Abdullah itu pengen yazzaka. Yazzaka apa? Ya tatahhar minaz dzunub, membersihkan dirinya dari dosa. Tazkiyatun nafas ya, membersihkan jiwanya. Atau yazakkar, meminta nasihat ataupun peringatan, fatanfa'ahu dzikra, sehingga nasihat peringatan itu akan bermanfaat untuk dirinya. Nah, dari dua ayat ini para ulama mengambil faedah bagi orang yang menuntut ilmu, siapapun di antara kita yang sedang belajar atau menuntut ilmu, hendaklah niat pertama di dalam kita menuntut ilmu itu adalah untuk yazzaka, untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan jiwa kita. Sekali lagi, jadi kalau kita belajar, orang yang paling besar mendapatkan manfaat dari belajar kita itu yang pertama harus diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita belajar niatnya pengen agar orang lain dapat banyak manfaat, sementara kita tidak mendapatkan manfaat, itu salah. Ya, jadi kalau kita belajar ataupun menghadiri pengajian, menuntut ilmu, sekolah dan sebagainya, niat pertama adalah untuk tazkiyatun nafas, untuk memperbaiki diri sendiri. Ya. Jangan sampai kita belajar malah digunakan untuk ngoreksi orang lain. Kita niat belajar tahsin misalnya, biar bisa ngoreksi nyalain imam ketika apa? Ngimami sholat, itu salah. Niatnya salah. Harus apa? Untuk membersihkan diri kita sendiri, menghapus kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Itu niat belajar. Tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu. Ya, ibarat hati itu seperti wadah. Ya, kalau wadahnya kotor, wadahnya penuh, maka nggak akan bisa masuk ilmu. Ya. Ketika kita belajar, sudah hati itu dibersihkan, wadah itu dibersihkan dulu. Nah, baru setelah itu, setelah wadahnya bersih, yadzakka, mengambil nasihat atau peringatan. Ilmu itu akan masuk setelah wadahnya bersih, wadahnya kosong. Itu ya, diambil faedah seperti itu. Niat belajar hendaklah digunakan untuk apa? Tazkiyatun nufs, untuk membersihkan diri sendiri, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Kalau kita belajar, kita semakin tahu bahwa kita ini masih banyak salahnya. Ya, jadi bukan untuk nyalain orang lain, bukan untuk mengkoreksi orang lain, tapi untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Baik. Amma man istaghna, amma adapun man, orang yang istaghna. Istaghna itu artinya merasa cukup. Jadi istaghna ini konotasinya bisa positif, bisa negatif. Kalau kepada istaghna ini disematkan pada orang Islam, maka konotasinya positif, baik. Istaghna itu artinya merasa cukup. Jadi qanaah, enggak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istaghna. Ya. Kita enggak meminta-minta pada orang lain, kita menjaga kehormatan, itu namanya istaghna. Ya, kayak dulu ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu dulu ya di masa Nabi termasuk sahabat yang kerap sekali, sering sekali meminta-minta pada Rasulullah. Datang pada Nabi, ketemu Nabi, minta ya Rasul, minta ini, minta itu. Dikasih terus sama Nabi. Sekali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali dikasih sama Nabi. Setelah itu Hakim bin Hizam diberi nasihat, "Wahai Hakim, ya, inna hadzal mala khadirun hulwun." Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Hijau itu apa? Menyenangkan mata. Manis itu menyenangkan jiwa. Faman akhadahu bisakhawati nafsin
burika lahu fihi. Siapa yang mencari harta itu dengan kedermawanan jiwa, dengan jiwa yang tidak pelit, maka akan diberkahi untuknya. Jadi harta itu akan diberkahi. Kalau sudah diberkahi, maka harta itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Nominalnya mungkin nggak banyak, tapi dari nominal yang tidak banyak ini akan lahir banyak kebaikan. Akan Allah berikan kecukupan. Itu berkah. Tetapi waman akhadahu bi israfi nafsin. Siapa yang mengambil harta itu dengan ketamakan jiwa, jiwa yang serakah, yang rakus, yang tamak, gitu ya. Maka lam yubarak lahu fihi. Harta itu nggak diberkahi untuknya. Jadi seberapa banyak harta yang dia miliki karena nggak ada berkah, ya sudah menguap begitu saja harta itu. Hartanya banyak tapi manfaatnya sedikit. Itu di antara tanda harta tidak berkah. Dan dia akan menjadi seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Wahai hakim, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Waman yasta'fif, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah akan jaga kehormatannya. Waman yastaghnina, istaghna, yastagni itu satu kata. Waman yastaghni, siapa yang merasa cukup. Merasa cukup itu apa? Qanaah, tidak meminta-minta pada orang lain, maka yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan pada dia. Jadi kata istaghni itu merasa cukup. Kalau disematkan pada orang mukmin, maka dia merasa cukup dengan Allah. Dikasih berapapun oleh Allah, ya dia cukup saja. Nggak perlu merendahkan diri dengan mengemis, meminta-minta pada orang lain. Tapi kalau istaghna di sini itu konotasinya yang negatif, karena disematkan untuk sifat orang kafir. Artinya orang kafir itu merasa cukup dengan harta yang mereka miliki, sehingga mereka merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang istaghna. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah. Karena mereka kaya, punya jabatan, seakan-akan mereka cukup dengan itu, nggak butuh pada Islam, nggak butuh pada Nabi Muhammad, nggak butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terhadap orang yang seperti tadi, merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, nggak butuh kepada Allah, fa'anta lahu tasadda, fa'anta, kamu malah tasadda kamu datang menyambut dia. Kepada Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, mereka kan orang nggak butuh pada Islam, nggak butuh pada Allah. Kok malah kamu semangat mendakwai mereka? Kamu sambut dia, kamu semangat banget untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Wa ma, dan tidaklah 'alaika atas kamu ada dosa alla yazzaka kalau seandainya dia tidak masuk agama Islam. Coba. Seakan-akan gini loh, Muhammad, ngapain kamu terlalu terobsesi? Kenapa kamu terlalu semangat untuk mendakwai mereka? Wong seandainya mereka nggak masuk Islam pun kamu juga tidak berdosa. Tugasmu itu apa? Tugasmu hanya menyampaikan. Sudah, kepada orang kaya dengan kepada orang miskin sampaikan sama saja, nggak usah pilih-pilih. Kepada si A, si B, si C sampaikan sama, nggak usah terlalu fokus. Oh, si A harus masuk agama Islam, si B masuk agama Islam, si C nggak Islam nggak apa-apa. Jangan begitu. Ya. Sudah, tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan saja. Ya. Kalaupun nanti mereka memilih untuk tetap kufur, tidak mau masuk agama Islam, wa ma 'alaika alla yazzaka. Tidak ada beban atas kamu, tidak ada tanggungan atas kamu, tidak ada dosa atas kamu seandainya mereka tidak masuk agama Islam. Jadi jangan bebani dirimu sendiri sehingga malah merepotkan, membuat kamu susah. Kalau kamu sudah menyampaikan, sudah selesai. Jangan bebani dirimu di luar kewajibanmu, sudah. Itu wa ma 'alaika alla yazzaka. Sudah, kalau nanti mereka Abu Jahal nggak masuk, ya biarin, nggak masalah. Wong tugas semuanya menyampaikan. Kamu hanya mungzir, pemberi peringatan. Kamu hanya apa? Mubaligh, ya, hanya penyampai saja. Tidak ada keharusan bagi kamu untuk memaksa mereka masuk agama Islam. Kalaupun mereka mati di atas kekafiran, kamu sudah menyampaikan, sudah selesai. Kamu nggak akan dituntut untuk hal itu. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Ya, jadi sekali lagi ijtihad Nabi tadi fokus mendakwai para petinggi Quraisy itu, terus kemudian ditegur oleh Allah. Itu karena Allah sayang sama Nabi Muhammad. Seakan-akan Muhammad, kamu nggak usah segitu-gitunya dakwai mereka.
Itu kan malah memberatkan kamu sendiri kan. Daripada kamu kumpul sama orang-orang kafir itu kan mending kamu kumpul sama sahabatmu, orang-orang yang mencintai kamu, orang-orang yang mendukung kamu. Sudah, kamu sampaikan saja seperlunya. Kalau sudah kamu sampaikan perkara mereka iman atau tidak, Islam atau tidak, berubah atau tidak, itu bukan ranahmu. Bukan lagi tanggung jawab. Itu seakan-akan begitu ya, wa ma 'alaika alla yazakka. Enggak ada dosa atas kamu kalau dia tidak masuk agama Islam. Ya, tapi sekali lagi kita ini punya nabi yang luar biasa. Nabi yang tidak hanya sekedar pengen menyampaikan saja, nabi yang selalu kepikiran kalau ada di antara umatnya yang tidak masuk agama Islam. Gitu-gitu nabi itu mikirin Abu Jahal, mikirin Abu Lahab, didakwahi. Karena nabi itu sayang, bagaimanapun juga mereka itu bagian dari umat Nabi Muhammad. Selama masih ada kesempatan, nabi terus mendakwahi mereka, berharap agar mereka masuk agama Islam. Karena seakan-akan nggak rela kalau ada umatnya yang masuk neraka. Nabi itu sedih kalau ada umatnya yang masuk neraka. Itu Nabi Muhammad. Bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mana ada kayak Nabi Muhammad yang kepikiran jadi sakit gara-gara mikirin umatnya, itu nggak ada. Dan Nabi Muhammad ini. Nabi yang lain dakwah. Kalau sudah kelewat batas tinggal doa sama Allah, ya Allah azab mereka, selesai juga. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah. Bahkan Nabi ditawari untuk mengadab umatnya saja, Pak, ditolak oleh Nabi. Jangan, bapaknya kafir nggak apa-apa, anak-anaknya masih ada harapan. Itu Nabi, optimisnya Nabi Muhammad. Ya, makanya gara-gara Nabi yang seakan-akan itu effort Nabi terlalu memaksakan diri untuk mendakwai kaumnya, Allah tuh sayang, kasihan pada Nabi Muhammad. Makanya Pak, wa ma 'alaika alla yazakka. Kamu nggak dosa Muhammad kalau dia nggak masuk agama Islam. Sudah, sampaikan saja dakwah yang baik-baik saja. Dan nggak usah terlalu memaksakan diri. Baik. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma, dan adapun man, orang yang ja'a, datang kepadamu, yas'a, dengan bersusah payah. Berarti siapa ini? Datang pada Nabi dengan bersusah payah. Berarti siapa? Tadi Abdullah bin Umi Maktum. Kan datangnya bersusah payah. Datang pada Nabi kan beliau buta, datangnya juga tidak gampang. Harus meraba-raba pakai tongkat dan sebagainya, ya. Wa huwa yakhsha, dan dia yakhsha. Yakhsha itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha. Kamu malah berpaling dari dia. Coba. Kepada orang yang istagna, orang kaya, padahal mereka apa? Mereka tidak butuh kepadamu. Kamu malah terlalu apa? Semangat. Sementara sahabatmu yang sungguh-sungguh datang kepadamu dan dia takut pada Allah dan butuh nasihat darimu, malah kamu apa? Abaikan. Ya jangan begitu. Ya jangan begitu. Ya jangan begitu. Ya harusnya, ya dah, sebagaimana kamu mendakwai para petinggi Quraisy kepada sahabatmu, kamu juga begitu. Sikapmu harus sama. Ya. Yang kaya, yang miskin, sama sikapnya. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, ayat ini dari ayat ke-5 sampai ayat ke-10 itu namanya ihtibah. Ihtibah itu gini, menyebutkan satu sifat, ada dua pernyataan, menghapus beberapa kata di pernyataan yang pertama karena ada kebalikan di pernyataan yang kedua, atau sebaliknya menghapus beberapa kata di pernyataan yang kedua karena ada lawan katanya di pernyataan yang pertama. Contoh gini, si A, misalnya si A kaya, si B miskin. Ketika datang orang kaya, saya menyambut dia. Terus yang kedua, ketika datang orang yang takut kepada Allah, saya mengabaikan dia. Coba ini kalau menjadi kontradiksi, lawan kata itu nyambung apa enggak? Ketika datang orang kaya, saya menyambut dia. Ketika datang orang yang ahli ibadah misalnya, saya mengabaikan dia. Berarti alasan saya menyambut dan mengabaikan itu apa? Coba, ketika saya datang orang kaya, saya menyambut dia. Silakan masuk Pak, karena dia kaya. Tapi ketika datang ahli ibadah, saya mengabaikan dia. Alasan saya menerima dan mengabaikan itu apa?
Harusnya kan kaya, saya menyambut karena dia kaya, saya mengabaikan karena dia apa? Miskin. Kan gitu kan? Nah itu namanya ihtibar. Ada sifat atau kata yang dibuang. Orang yang kedua itu ahli ibadah tetapi statusnya apa? Miskin. Orang kaya itu dia kaya, orang pertama itu kaya tetapi dia bukan ahli ibadah. Paham enggak maksudnya? Orang pertama hanya disebutkan kata kaya saja. Nah, orang yang kedua hanya disebutkan ahli ibadah saja. Berarti di situ ada masing-masing ada kata yang dibuang yang menunjukkan kebalikan. Berarti orang kedua sifatnya apa? Miskin. Orang pertama apa? Ahli maksiat. Lawannya ahli ibadah kan ahli maksiat. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Nah, sama seperti ini. Berarti sifatnya Abu Jahal dan teman-teman tadi kan kaya. Ya. Adapun orang yang apa? Amma man istaghna. Adapun orang yang kaya tadi, kaya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kaya, gampangnya gitu kan. Kamu menyambut dia. Terus untuk Abdullah ibn Umi Maktum dikatakan, adapun yang datang kepadamu orang yang sungguh-sungguh dan takut kepada Allah. Berarti sifat yang kurang di Abdullah bin Maktum apa? Miskin, ya, miskin. Dia sungguh-sungguh dan takut kepada Allah dan miskin. Dan sementara sifat yang disematkan, yang dihilangkan dari Abu Jahal dan gengnya apa? Kaya, terus tidak sungguh-sungguh dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifatnya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu kalau dalam ilmu balaghah namanya ihtibak. Ihtibak itu untuk dari sisi balaghah ya, salah satu cabang bahasa Arab. Baik, sudah sampai sini dulu, sampai ayat 10 dari surah Abasa. Insyaallah nanti ayat 11 dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini untuk kajian pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mau menambahkan boleh. Tanya apa gitu. Baik, tidak ada. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.